Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang bab yang ke-11. Asy-Syaikh Al-Imam rahimahullah ta'ala beriman terhadap as-sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang menghubungkan antara mahsyar dengan surga. Insyaallah ya. Semua kita pasti melewatinya. Semua muslimin pasti melewatinya. Sekarang kita baca redaksinya. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan wa u'minu, dan saya beriman, menetapkan bi anna sirat, bahwa jembatan sirat mansubun, terbentang, ala syafiri jahannam, di sisi atas neraka jahannam, yamurru bihin nas, manusia akan melewatinya. Yang dimaksud manusia di sini adalah muslimin. Adapun orang-orang kufar itu mereka tidak akan melewati, namun mereka langsung kemana? Neraka jahannam. Ala qadri a'malihim. Jadi muslimin nanti akan melewati sirat itu sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Masya Allah. Ini tergantung amalnya. Oleh karena itu hendaknya kita dalam hidup dan kehidupan dunia yang singkat dan sementara ini betul-betul memperhatikan amal-amal kita. Yang harus betul-betul kita perhatikan dalam beramal, beramal soleh, beramal ketaatan kepada Allah, harus terpenuhinya dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah. Meskipun sedikit, ini lebih baik di atas ikhlas, di atas sunnah, daripada banyak amal namun tidak di atas ikhlas dan juga tidak di atas sunnah. Karena berapa banyak orang beramal tidak di atas ikhlas, tidak di atas sunnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik, bukan yang paling aksar, yang paling banyak, tidak, tapi yang paling baik. Kata ulama, yang dimaksud yang paling baik sawaban, khalisan wa sawaban, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Kita harus memperhatikan masalah ini, karena ini nanti juga berkaitan dengan kita melewati jembatan sirat, tergantung kadar amal kita.
Meskipun amal kita tidak terlalu banyak seperti orang-orang soleh terdahulu, kita berusaha mendasari amal kita karena ikhlas, kemudian juga di atas sunnah. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Ikhlas saja tanpa di atas sunnah, maka tidak akan diterima. Jatuhnya apa? Bid'ah. Atau seseorang beramal di atas sunnah tapi tidak ikhlas, jatuhnya syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Maka dua hal ini yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Kemudian kita baca sarahnya. Yang dimaksud as-sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati manusia menuju surga. Tapi nanti sebelum surga itu ada satu jembatan lagi namanya Qontoroh. Disitulah hak-hak manusia sesama manusia akan diselesaikan di jembatan Qontoroh itu. Yang pada kedua sisinya jembatan itu ada kait-kait besi yang berduri yang digantungkan. Ini kita ringkas, kita nukil dari riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dan Nabi SAW mengkhabarkan bahwa as-sirat itu sangat licin, insyaallah. Dan beliau juga mengkhabarkan tentang orang-orang yang melewati as-sirat. Di antara mereka ada yang melewati as-sirat secepat kedipan mata, insyaallah. Cepat ini ya. Ada yang secepat kilat, insyaallah. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung terbang. Ini tergantung amal-amal masing-masing mereka, manusia, muslimin. Ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, insyaallah. Dan ada pula yang melewatinya hingga terkoyak tubuhnya tapi selamat. Mungkin sudah sobek-sobek ya tubuhnya tapi selamat, disebabkan terkena kait-kait besi yang berduri tadi. Masya Allah, terseok-seok tapi selamat dia, tidak sampai masuk neraka. Dan ada pula yang jatuh ke dalam neraka. Ini diantara para pelaku dosa besar yang belum diampuni oleh Allah. Maka mereka harus mampir dulu ke dalam neraka di antara muslimin, waliyazubillah. Ya. Jadi jangan ada anggapan gak apa-apa lah mampir dulu, jangan ya. Insyaallah gak bisa dibayangkan siksa neraka ini, sangat pedih. Meskipun mereka masuk di antara muslimin ke dalam neraka, sebagian di antara muslimin pelaku dosa besar, namun pada akhirnya mereka akan masuk surga. Kecuali orang-orang kafirin, musyrikin yang kekal abadi untuk selama-lamanya di dalam neraka. Nanti ada babnya sendiri. Kemudian dalam lafaz yang lainnya Nabi SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, wa yutrabus siratu baina dhahrai jahannam, dan sirat itu akan dibentangkan di atas jahanam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu, maka aku dan umatku adalah yang pertama-tama diizinkan melewatinya. Insyaallah, umat yang terakhir tapi yang pertama kali diizinkan melewati sirat dan diizinkan masuk surga pertama kali. Allahumma ja'alna min ashabil jannah.
Allahumma amin. Wa la yatakallamu yauma idzin illa rusul. Tidak ada seorang pun yang dapat berbicara saat itu ketika dibentangkan sirat itu, kecuali para rasul saja. Mas kita semuanya terdiam, 1000 bahasa, nggak bisa ngomong. Wa da'war rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Dan seruan para rasul saat itu, semua para rasul mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Jadi betul-betul keadaan yang sangat genting, sangat mencekam, sampai para rasul mengatakan demikian. Masya Allah, tidak tahu nanti kita di mana itu ya. Itu, Masya Allah. Ya semoga kita termasuk yang dikelompokkan ke dalam golongan Nabi SAW. Wa fi jahannam kalalibu mithlu syauki sa'dan. Dan pada jahanam itu ada pengait-pengait besi, seperti tumbuhan yang memiliki duri yang sangat banyak. Kira-kira tumbuhan apa ini memiliki duri sangat banyak ini? Ada yang tahu? Hah? Seperti pohon apa? Kaktus. Ya, mungkin seperti itulah ya. Sangat lancip. Hal ra'aitu musa'dan. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian pernah melihat tumbuhan sa'dan itu? Tumbuhan yang memiliki duri yang sangat banyak. Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, kami pernah melihat tumbuhan sa'dan itu. Qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaha mithlu syauki sa'dan. Sesungguhnya pengait-pengait besi itu seperti tumbuhan yang memiliki duri yang sangat banyak. Ghaira annahu la ya'lamu ma qadaru 'idhamiha illallah. Yang tidak ada yang mengetahui kadar besarnya, Masya Allah. Tidak ada yang mengetahui kadar besarnya pengait-pengait besi itu yang memiliki apa tadi, duri-duri yang begitu banyak, yang lancip, yang sangat menyeramkan. Tidak ada yang tahu kadar besarnya kecuali hanya Allah. Takhtafun nas bi'amalihim. Besi-besi itu akan menyambar manusia sesuai dengan amal-amal mereka. Masya Allah. Ya tergantung bagaimana dia melewati sirat tadi. Apakah secepat kilat, secepat kedipan mata, atau seperti angin, atau seperti orang yang berjalan, orang berlari, dan seterusnya. Semakin cepat dia melewati sirat, maka semakin bisa terhindar dari pengait-pengait besi yang memiliki duri. Ya semakin lambat dia ketika melewati sirat, ya semakin mudah baginya untuk terkena pengait-pengait besi itu. Dan ini tergantung amal-amal mereka. Masya Allah. Dan di sini kita harus memperhatikan dua syarat tadi, amal agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan ittiba'us sunnah. Salah satu syarat tidak terpenuhi, maka amal itu tidak akan diterima. Sampai sebagian salaf mengatakan, berapa banyak amalan besar, bentuk amalan yang begitu besar, namun menjadi kecil di sisi Allah, di hadapan Allah, bahkan tidak ada nilainya, disebabkan karena niat. Dan betapa banyak amalan itu amalan kecil yang dianggap oleh umumnya manusia ini amalan remeh, amal kebaikan yang remeh, yang mungkin banyak manusia yang meremehkannya, yang meninggalkannya.
tapi menjadi besar di sisi Allah disebabkan karena niat. Disebabkan karena niat. Bukankah ada seorang wanita pelacur yang dia melakukan suatu amalan menyebabkan dia masuk surga? Apa itu? Memberi minum anjing, disebabkan niat yang ikhlas. Masya Allah. Dan juga betapa banyak sebagian manusia beramal dengan amal yang begitu besar, amal-amal ketaatan yang begitu besar, yang mendatangkan pahala yang sangat besar, tapi menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Seperti 3 orang yang melakukan amal ketaatan yang besar, namun ujung-ujungnya mereka dilemparkan ke dalam neraka disebabkan niat. Yang pertama apa? Orang yang belajar ilmu agama, belajar membaca Al-Quran, tapi niatannya hanya ingin dikatakan oleh manusia sebagai qari, sebagai orang alim. Yang satunya lagi seseorang yang keluar pergi untuk berjihad di jalan Allah. Kan ini amalan yang besar, ini amalan yang agung. Namun dia niatnya agar dikatakan oleh manusia sebagai seorang pemberani, pejuang. Masya Allah. Kemudian yang satunya seseorang yang berinfak, menginfakkan sebagian hartanya, namun hanya karena ingin dipuji sebagai dermawan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dan ini 3 golongan di antara umat Nabi SAW yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah. Di sini agar masing-masing kita betul-betul memperhatikan niat-niat kita dalam melakukan berbagai aktivitas ketaatan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Masya Allah. Begitu juga amalan yang tidak didasari di atas sunnah. Suatu amalan yang didasari di atas bid'ah, menyalahi apa yang datang dari Nabi SAW dan para sahabatnya, seperti yang banyak dilakukan muslimin hari ini. Berbagai macam amal ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka hendaknya masing-masing kita meninggalkannya, menjauhinya sejauh-jauhnya, meskipun banyak manusia yang mengamalkannya. Nah, kita jangan terkecoh dengan banyaknya orang. Banyaknya orang bukan ukuran sebuah kebenaran. Kebenaran ini adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang dipraktekkan oleh sebaik-baik manusia generasi umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Itu yang kita ikuti. Apabila mereka tidak mengamalkan suatu amalan seperti yang diamalkan kebanyakan muslimin hari ini, ya kita jangan ikut mengamalkannya. Maka itulah yang dinamakan dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat. Dan setiap yang sesat itu dapat menyeret pelakunya ke dalam neraka. Ya sudah, nggak usah diribut, jadi masalah bid'ah. Iya. Nabi dan sahabatnya wis gak tahu ngelakoni, lah pokoknya ribut barang ya. Wis Nabi gak tahu, sahabat juga gak pernah, ya sudah jangan diikuti. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu apa yang datang dari Rabbmu. Jangan sekali-kali kamu menjadi golongan orang-orang yang rugi. Apa contohnya? Banyak orang itu sudah Nabi tidak ngerjakan, sahabat juga tidak ngerjakan, bahkan generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam mazhab yang 4 ya ora. Tapi banyak manusia yang masih bingung.
Kira-kira apa contohnya? Tahlilan, maulitan, koyo wingi ku ya tanggal 1 sampai macet. Iya gak? Iku. Lah apa kene melo-melo wis gak usah sudah, jangan. Engko cok diarani iki Wahabi gitu ya. Saiki apa-apa nggo Quran Sunnah Wahabi wis. Iya gak? Itu. Nyampaikan Quran dan Sunnah, nyampaikan tauhid, memperingati syirik, nyampaikan sunnah, memperingati bid'ah, Wahabi. Saya kan ngono. Gitu. Insyaallah. Dan itu diantara salah satu dampak buruknya bid'ah. Orang kalau sudah hidupnya bergelimang dengan bid'ah, yang pertama itu mematikan hati. Yang kedua, sangat sulit diajak kembali kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, sangat malas mengamalkan sesuatu yang ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, sangat rajin dengan bid'ah. Iya atau tidak ini? Sangat rajin dengan bid'ah. Lu sing ono nase wis jelas ono perintahe iki lho. Ora gelem nglakoni. Tapi sing gak ono dasare teko Nabi dan sahabat gruduk-gruduk. Mungkin soalnya ono berkate. Iya gak? Iya. Kayak gini kan gak ono berkate ya. Itu. Insyaallah. Dan ini fakta yang gak bisa diingkari ini. Dampak buruk dari bid'ah. Ya. Salat Isya masjidnya sepi. Kule ono iku ya, iku pokoke wis. Ya, ruame sono berkati. Iso teko kabeh gruduk-gruduk itu lho. Masjidnya sepi. Masyaallah. Apalagi nanti kalau ada perayaan-perayaan besar itu. Iya. Masjidnya sepi, kuburan ruame. Iya. Itu. Banyak di antara muslimin yang melakukan kesyirikan di kubur-kubur. Mencium kubur, bertabaruk dengan kubur. Ini perbuatan syirik. Ada kalanya syirkun akbar, ada kalanya syirkun asghar. Dikatakan syirkun akbar apabila pelakunya meyakini bertabaruk dengan kuburan itu, meyakini bahwa keberkahan itu datang dari kuburan. Ini syirkun akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil, dia meyakini keberkahan datang dari Allah, namun menjadikan mencium kubur, bertabaruk dengan kubur sebagai sebab yang mendatangkan keberkahan dari Allah. Ini syirik kecil. Syirik kecil, dosa yang sangat besar sekali, melebihi dosa-dosa besar selain syirik besar dan kufur besar. Insyaallah. Maka hendaknya masing-masing kita memperhatikan. Kita betul-betul memperhatikan, membangun berbagai macam amal ketaatan kita kepada Allah di atas ikhlas dan di atas sunnah. Di atas ikhlas dan di atas sunnah. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Dan di sini pentingnya kita belajar agar kita tahu bagaimana kita itu beramal bisa ikhlas dan bagaimana kita beramal di atas sunnah. Dan setelah itu kita pegang teguh di atas ikhlas dan sunnah. Tidak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahi Al-Quran dan sunnah. Itu. Dan ini diantara salah satu dampak atau manfaat seseorang menuntut ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Semakin mengokohkan imannya, semakin meneguhkan imannya. Itu. Gak terpengaruh dengan banyaknya orang yang melakukan berbagai macam bid'ah, penyimpangan, kesesatan. Gak terpengaruh. Dia tetap komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena seorang muslim itu tahu, dia yakin nanti pada hari kiamat masing-masing kita tidak akan ditanya, kenapa kamu menyalahi fulan wa alan? Kenapa kamu menyalahi ustadz fulan, kiai fulan, imam fulan, ulama fulan? Tidak. Tapi kita akan ditanya, kenapa kamu menyalahi satu orang? Siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang harus betul-betul menjadi perhatian kita.
Bukan ditanya kenapa menyalahi muslim, tidak ada. Tidak ada seperti itu. Tapi kenapa menyalahi Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, di sini pentingnya kita menuntut ilmu, belajar ilmu. Setelah tahu ilmu, kita amalkan. Kemudian kita sampaikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita yang pertama, istri, anak, kerabat, dan lain-lain. Dan kita komitmen di atasnya, tidak terpengaruh dengan siapapun yang menyalahi ilmu yang kita pelajari, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini juga diantara salah satu faedah atau dampak yang positif yang sangat besar seseorang mempelajari akidah Islam. Dampak yang sangat besar, dampak terhadap hatinya, dampak terhadap perilakunya, dampak terhadap imannya dari mempelajari akidah yang benar. Dia tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang menyalahi ilmu yang telah dia pelajari dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi coba orang-orang gak belajar akidah yang benar, goyah, bingung. Siapa yang harus saya ikuti ini? Gak oleh, sing ngono gak oleh. Yang ini seperti ini, mana yang benar, bingung. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti apa yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya, dan kita istiqomah di atasnya, nah kita nggak akan terpengaruh dengan hal-hal yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana perjalanan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Ya, kita lanjut ke kitab ini. Allah Ta'ala berfirman, ini ayat yang berkaitan dengan as-sirat. Wa inna minkum illa wariduha, dan tidaklah seorang pun di antara kalian illa wariduha, melainkan mendatanginya. Sebagian ada yang mengatakan mendatangi neraka, dan di sini kita sebutkan penafsiran Abdullah bin Mas'ud itu mendatangi sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyan, hal itu adalah bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru dzalimina fiha jithiyah, dan kami tinggalkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Di sini kita sebutkan sebagian ahli tafsir, diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatanginya. Kata Ibnu Mas'ud, yaridun nasu jami'an as-sirat, semua manusia akan mendatangi as-sirat. Wa wuruduhum qiyamuhum haulan nar, Masya Allah, dan mereka mendatangi dengan berdiri di sekitar jahanam, baik itu muslimin maupun kafirin. Cuman kafirin tidak sampai apa tadi? Melewatinya. Tsumma yasduruna 'ani sirati bi'amalihim, kemudian mereka yaitu muslimin akan melewati sirat sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah mensifati as-sirat. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, meskipun ini termasuk hadis mauquf, tapi dihukumi marfu'. Karena para sahabat tidak mungkin berbicara tentang perkara-perkara gaib hanya berdasarkan pendapatnya semata, melainkan apa yang datang dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri, balaghani annal jisra adakku minasya'rah, telah sampai kepadaku bahwa jembatan sirat itu lebih halus daripada rambut. Masya Allah, seperti apa ini ya?
Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Insyaallah. Lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jadi sirat itu betul-betul licin dan tajam. Masya Allah. Licin dan tajam. Semua kita pasti melewatinya. Tidak dapat menghindar. Ya kecuali musyrikin kafirin yang dilemparkan langsung ke dalam neraka jahanam. Nah itu. Dan sebagian muslimin pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka, tidak lolos melewati as-sirat. Mereka akan disiksa dalam kadar waktu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Insyaallah. Kemudian apabila orang-orang mukmin berhasil melewati sirat, nggak langsung masuk surga ini enggak. Lalu mereka akan diberhentikan di jembatan Al-Qantoroh, jembatan kecil yang letaknya ada di antara surga dan neraka. Ini yang akan diselesaikan hak-hak sesama muslimin, kezaliman di antara sesama mereka. Lalu masing-masing mereka saling mengkisos atas kezaliman yang mereka lakukan di dunia. Nah ini. Sehingga apabila mereka benar-benar bersih dari dosa, barulah mereka dimasukkan ke dalam surga. Jadi kezaliman-kezaliman di sana itu hanya bisa diselesaikan dengan pahala diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau masih tidak cukup, orang yang dizalimi dosanya akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang muflis. Apa muflis ini? Orang bangkrut. Ya, orang bangkrut. Yang dia membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala haji, macam-macam amal ibadah. Nah, sebagian manusia pahala itu akan habis diberikan orang lain. Kalau masih tidak cukup, maka keburukan orang-orang yang terzalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Sehingga betul-betul bangkrut ini sudah. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah. Ini hak-hak sesama anak cucu Adam. Ya. Oleh karena itu bentuk tobatnya adalah dengan cara apa? Meminta maaf. Ya, meminta maaf. Yang dulu pernah menyakitinya, dia minta maaf. Memfitnahnya, menghibahnya, dia harus minta maaf. Kalau tidak, nanti akan dituntut pada hari kiamat di jembatan Qantoroh ini. Masya Allah. Akan dituntut sesama muslimin. Dan hadis berkaitan muflis ini, orang bangkrut ini, tidak ada kaitannya dengan perkara ketika membicarakan penyimpangan dan kesesatan orang-orang yang menyeru kepadanya. Tidak ada kaitannya dengan hadis muflis. Ya, kalau bahasa kita sekarang tahzir. Tidak ada kaitannya dengan masalah muflis. Tapi ini yang berbicara harus ahli ilmu dan orang-orang yang tegak di atas keadilan. Bukan orang-orang serampangan gak punya ilmu. Coba kalau yang berbicara orang-orang serampangan, gak dapat tidak jatuh pada muflis. Jatuh pada muflis. Kadang kehormatan seseorang yang dibicarakan, kadang aib secara pribadi dibicarakan atau urusan pribadi dibicarakan. Sementara mengingatkan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, yang diperingati apanya? Yang diperingati ini orang mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah. Yang diperingati manusia dari orang ini apanya? Kesesatannya, penyimpangannya.
Tidak ada urusan pribadi, tidak ada kaitannya dengan masalah itu. Yang ada kaitannya dengan din dan kemaslahatan manusia yang begitu banyak. Itu. Tidak masuk ke dalam hadis muflis. Bahkan itu termasuk salah satu amal ketaatan yang lebih afdol daripada salat, daripada iktikaf, daripada puasa. Membicarakan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, mengajak kepada syirik dan bid'ah. Ini lebih afdal daripada seseorang yang salat, haji, iktikaf, puasa. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ada seseorang, dia salat, puasa, iktikaf, haji. Lebih afdal mana orang seperti ini dengan seseorang, orang berilmu ini, tegak dengan ilmu dan keadilan, yang membicarakan orang yang mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Lalu Imam Ahmad menjawab, kalau seseorang yang pertama tadi sholat, kemudian iktikaf, puasa, haji, ya, ini untuk dirinya sendiri. Adapun seseorang yang membicarakan, menjelaskan penyimpangan orang-orang yang mengajak kepada syirik dan bid'ah, wa hadza afdal. Ini lebih afdal karena untuk seluruh siapa? Muslimin. Nasihat untuk seluruh muslimin agar muslimin tahu orang ini bahaya. Hati-hati mendengarkan ceramahnya. Ini penyesat. Nah gitu. Ini lebih afdal daripada hanya seseorang sekedar sholat, puasa, iktikaf dan haji itu untuk dirinya sendiri. Tapi membicarakan tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan, ini lebih afdal. Karena itu merupakan nasihat untuk seluruh muslimin. Ini enggak termasuk dalam bab hadis muflis, enggak termasuk. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, Allah dan Rasulnya telah memperingati manusia dari kesyirikan, dari para pelaku kesyirikan, dari orang-orang yang mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Itu. Dan ini lebih afdol. Tapi yang harus diketahui siapa dulu yang berbicara. Ini harus diketahui dulu. Yang berbicara tegak dengan ilmu dan tegak di atas keadilan. Kalau punya ilmu tapi gak iso adil, ya zalim tok engko isine. Yang dibicarakan bukan penyimpangannya akhirnya. Apanya yang dibicarakan? Kepribadiannya. Oh, kumbian tahu nyolong, kepribadiannya ini. Padahal tujuannya adalah menyampaikan nasihat untuk umat. Orang ini bahaya dalam sisi ini. Nah gitu. Terus kemudian seseorang gak punya ilmu, serampangan akhirnya. Jahil. Yang ada hanya ghibah, fitnah atas nama orang lain. Nanti bisa masuk pada hadis muflis tadi. Hadis muflis. Bahkan bisa sangat berbahaya sekali sampai merusak kehormatan seorang muslim. Salah satu cabang yang paling tinggi di antara cabang-cabang riba. Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa riba itu memiliki cabang. Yang paling ringan, cabang riba yang paling ringan, seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Wa a'laha, dan yang paling tinggi, cabang riba yang paling tinggi, merusak kehormatan saudaranya sesama muslim. Masya Allah. Dan selain itu, seseorang yang merusak kehormatan saudaranya sesama muslim, merusak nama baiknya, dia akan dimasukkan ke dalam rodghatal khabal. Yang sering saya sampaikan ini. Man qala fi mu'min laisa fihi askanahu Allahu rodghatal khabal hatta yakhruja minhu, atau hatta yakhruja ma qala.
barang siapa berbicara tentang seorang mukmin, seorang muslim yang tidak ada pada dirinya, berarti apa namanya? Fitnah. Kalau ghibah membicarakan keburukannya yang ada pada orang yang dibicarakan keburukannya. Dua-duanya dosa, dosa besar. Lalu kata Nabi SAW, orang yang memfitnah seorang mukmin ini, askanahullahu radaghatal khabal, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam radaghatal khabal, darah dan nanah kotor penghuni neraka, sampai dia mengeluarkan apa yang dia ucapkan. Masya Allah. Jadi masalah memperingati orang yang menyimpang ini gak boleh, hati-hati. Ini orang yang punya ilmu yang pertama, yang kedua punya apa tadi? Insaf, keadilan. Lewes gak duwe loro-loro nih, rusak semua nanti. Rusak. Bahkan tidak sedikit yang dibicarakan ini orang-orang yang berada di atas kebenaran, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, yang mendakwakan dakwah tauhid, mendakwakan dakwah sunnah, memperingati manusia dari syirik dan bid'ah. Lah kalau orang seperti ini dibicarakan, terus yang membicarakan mengikuti jalan siapa? Di Quran wakeh. Ini ada nih yang menyampaikan tauhid, memperingatkan syirik, menyampaikan sunnah agar berpegang teguh dengan sunnah, memperingati bid'ah. Terus ada orang memperingati. Berarti orang yang memperingati meniru jalannya siapa? Hah? Musyrikin. Bukankah musyrikin yang telah memusuhi dakwah para siapa? Para rasul. Memperingati manusia, hati-hati, jangan mendekati Muhammad. Seperti Abu Lahab ketika di pasar Zulmijas. Jangan dengarkan kalian perkataan Muhammad. Ini tukang sihir yang gila, yang pendusta. Masya Allah. Kalau memperingati kesyirikan, penyimpangan dan ahlinya, ini meniru jalannya para rasul. Karena para rasul diutus untuk menjelaskan kesyirikan, kerusakan syirik, kerusakan orang-orang yang menyimpang. Sementara orang-orang musyrikin memperingati manusia dari dakwah para nabi dan rasul. Insyaallah. Ini lu bahaya gak tuh ilmu. Ya. Antara mengikuti jalan rasul atau mengikuti jalan lawannya para rasul, yaitu musyrikin. Seperti yang banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Insyaallah. Sehingga banyak memunculkan kerusakan di tengah-tengah manusia ini. Ya mungkin azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita baca hadisnya tentang jembatan Al-Qantara ini. Idza khalasal mu'minuna minan nar. Apabila kaum mukminin telah bebas dari neraka, melewati sirat, hubisu bi qantara bainal jannah wan nar. Mereka akan ditahan di jembatan Qantara antara surga dan neraka. Jadi gak langsung masuk surga dulu, diselesaikan dulu hak-hak sesama anak Adam. Fayataqasuna madzalim, maka mereka akan saling mengkisos, yaitu mereka saling menuntut atas kezaliman yang terjadi di antara mereka. Orang yang menzalimi akan memberikan pahala kebaikannya kepada orang yang terzalimi. Karena di sana sudah tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada rupiah, tidak ada dolar untuk membayar kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia dengan pahala. Dan jika kebaikannya tidak cukup untuk menutupi kezalimannya, maka dosa orang yang terzalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi, hingga orang yang menzalimi menjadi bangkrut dan dia akan masuk dalam neraka dalam waktu yang dikehendaki Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Masya Allah.
Setelah itu Allah mengeluarkannya dari neraka dan memasukkan ke dalam sungai kehidupan, dan setelah itu dia masuk ke dalam surga. Ini. Maka setelah saling mengkisos kezaliman sesama mereka, sesama muslimin, hingga mereka dibersihkan dan disucikan dari dosa, maksudnya dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan dalam riwayat yang lain. Lalu mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Maka setiap muslimin itu semuanya ujung-ujungnya adalah surga. Lalu kata Nabi SAW, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah maksudnya. "La ahaduhum bimaskanihi fil jannah adullu bimanzilihi kana fid dunya." Sungguh salah seorang di antara kalian itu lebih tahu tempat tinggalnya nanti di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Kalau misalkan sebuah perumahan gitu ya, semua dibikin sama rumahnya, tidak ada nomornya. Kita masih ingat kira-kira rumah kita sendiri, semuanya sama, tidak ada nomornya. Ini di dunia. Bisa salah masuk rumah orang. Tapi kalau di surga, seseorang lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Oh, ini rumah saya, ini tempat tinggal saya. Nah, itu. Oh, itu istri saya nunggu di dalam. Itu. Masya Allah ya. Itu di surga seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini, jika ada yang bertanya, apakah orang-orang kafir musyrik juga akan melewati jembatan As-Sirat? Jawabannya, orang-orang kafir musyrik tidak melewati jembatan As-Sirat, namun mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa melewatinya. Dan yang melewati As-Sirat hanyalah orang-orang mukmin. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Fayamurrul mu'minun." Maka orang-orang mukmin akan melewati As-Sirat, berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Muslim. Adapun penafsiran Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi, bahwa semua manusia akan mendatangi As-Sirat, yakni hanya mendatangi dan tidak sampai melewatinya. Dari kalangan musyrikin kafirin ini, hanya mendatangi As-Sirat, gak sampai melewati mereka. Kemudian mereka, yakni kaum kafirin musyrikin, dimasukkan ke dalam neraka tanpa melewati Sirat. Jadi langsung sudah mereka kekal abadi untuk selama-lamanya. Musyrikin kafirin, orang-orang yang menganut agama selain Islam, harus meyakini ini. Karena ini banyak yang meragukan, terutama di antara awam muslimin. Mosok sih di swarga engko mek wong Islam tok. Nah itu. Lah iki ana wong kafir tanggoku apik, mosok mlebu neraka. Nah gitu. Ini bisa kufur ucapan seperti ini. Kita harus mengkafirkan orang-orang kafir. Jangan ragu. Hanya muslimin yang menghuni surga. Selain muslimin, neraka kekal untuk selama-lamanya. Jangan sampai ini dibilang uki rumongso bener dewe. Enggak, ini nas Al-Quran yang ayatnya kita hafal semua. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jangan ragu. Itu hanya muslimin yang menghuni surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Jadi mereka tanpa melewati sirat musyrikin langsung masuk neraka. Dan tersisalah kaum mukminin, kemudian mereka melewati as-sirat sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Wallahu taala alam bisawab. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas sikap dan cara beragama yang benar, yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.